Abstrak. Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan merupakan langkah penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya serta kemampuan bertahan di tengah persaingan industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk selama periode 2015 sampai 2024 menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas mengalami tren fluktuasi dengan titik terendah pada tahun 2020, namun menunjukkan perbaikan bertahap hingga 2024 meski masih berada dalam kondisi negatif. Rasio solvabilitas relatif stabil, mencerminkan tingkat rasio keuangan yang masih terkendali. Sementara itu, rasio likuiditas perusahaan sempat menunjukkan likuiditas tinggi pada 2021, namun kembali menurun di tahun-tahun berikutnya, mengidentifikasi penurunan. Pendahuluan. Setiap perusahaan yang ingin mencapai tujuan dan dapat bertahan harus mencermati juga menganalisis kinerja perusahaan. Hal ini berlaku juga bagi perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Hotel juga memiliki laporan keuangan yang berguna untuk melakukan analisis kinerja keuangan, di mana analisis tersebut berguna untuk mengetahui perkembangan suatu hotel dari periode ke periode, apakah baik atau tidak. Laporan keuangan pada hotel juga dipakai oleh pihak-pihak seperti pihak internal dan eksternal. Pihak internal yaitu manajer dan karyawan, sedangkan eksternal yaitu investor, kreditor, instansi pemerintah, analisis kredit, dan sekuritas. Hotel yang baik adalah yang mampu mendapatkan untung dengan memberikan kepuasan bagi para pelanggan dan tamunya. Salah satunya adalah PT Hotel Sahid Jaya International Tbk yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1969 dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri perhotelan dan pariwisata. Kajian literatur. Untuk memahami kinerja suatu perusahaan, manajemen harus menganalisis catatan keuangan yang disiapkannya bagi para pemangku kepentingan internal, termasuk para pemimpin dan karyawan, serta bagi para investor, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya. Laporan keuangan berisi informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban suatu perusahaan yang termasuk dalam neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Hotel Sahid Jaya International Tbk, diperlukan data pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca. Laporan laba rugi digunakan untuk menganalisis rasio profitabilitas dan neraca digunakan untuk menganalisis rasio likuiditas dan solvabilitas. Menurut Kasmir, ada banyak rasio yang dapat dipergunakan untuk menghitung kinerja keuangan perusahaan. Setiap rasio keuangan yang dipergunakan memiliki arti tersendiri mengenai posisi keuangan. Berikut diantaranya, yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menganalisis laba menggunakan modalnya. Rasio untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam mencari keuntungan, melihat perkembangan perusahaan, baik penurunan maupun peningkatan, dan mencari penyebab perubahan tersebut. Investor harus menyadari rasio ini untuk memahami potensi pengembalian investasi mereka. Rasio profitabilitas yang dapat digunakan yaitu return on asset, return on equity, net profit margin, dan gross profit margin. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa besar aktiva perusahaan didanai oleh hutang atau seberapa besar hutang yang ditanggung perusahaan dibanding aktiva yang dimiliki. Dalam arti lain, untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka panjang. Adapun beberapa jenis rasio solvabilitas yaitu
debt to asset ratio, dan debt to equity ratio. Yang ketiga, rasio likuiditas. Rasio ini menjelaskan tentang kesanggupan dari perusahaan untuk menutupi atau menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Apabila terdapat penagihan di masa mendatang, maka perusahaan mampu membayar kewajiban tersebut yang segera habis waktunya. Rasio ini dipergunakan untuk mengetahui keuangan jangka pendek. Rasio yang paling sering digunakan adalah current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Subjek penelitian ini adalah Hotel Shahid Jaya International Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas terhadap kinerja keuangan Hotel Shahid Jaya International Tbk. Apakah kinerja keuangannya dalam kondisi baik atau buruk? Penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Hotel Shahid Jaya International Tbk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya adalah metode. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan biasanya berasal dari laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang pertama, rasio profitabilitas terdiri dari return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Return on equity sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Gross profit margin sama dengan laba sebelum pajak dibagi pendapatan dikali 100%. 2. Rasio solvabilitas terdiri dari debt to asset ratio sama dengan total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100%. Debt to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi ekuitas dikali 100%. Yang terakhir, rasio likuiditas terdiri dari current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Hasil analisis terhadap kinerja keuangan PT Hotel Shahid Jaya International Tbk selama periode 2015 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan khususnya dalam aspek profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Dari sisi profitabilitas, indikator return on asset dan return on equity mengalami peningkatan bertahap hingga tahun 2018, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dikelolanya. Namun, pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi penurunan tajam hingga mencapai angka negatif, terutama pada tahun 2020. Meskipun sejak 2021 terjadi tren pemulihan, kedua indikator tersebut tetap berada dalam zona negatif hingga 2024, menandakan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mampu mengembalikan efisiensi penggunaan sumber dayanya. Penurunan serupa juga tampak pada net profit margin yang jatuh ke titik terendah sebesar minus 98,37% pada tahun 2020, sebelum menunjukkan perbaikan bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Adapun gross profit margin sempat meningkat signifikan pada tahun 2020, namun tren menurun kembali di tahun-tahun berikutnya, menandakan tekanan terhadap efisiensi produksi atau kenaikan biaya pokok penjualan. Sementara itu, rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan kestabilan relatif sepanjang periode, meskipun terdapat sedikit peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Nilai debt to equity ratio masih dalam batas wajar, yakni berkisar antara 0,52 hingga 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan tetap sehat dan risiko keuangan akibat penggunaan utang masih terkendali. Dan yang terakhir yaitu rasio likuiditas. Current ratio sempat menunjukkan perbaikan signifikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 4,24. Namun setelah itu, tren penurunan kembali hingga mencapai 1,64 pada tahun 2024, mengindikasikan penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Kondisi ini semakin diperkuat oleh quick ratio dan cash ratio yang secara konsisten berada di bawah standar ideal sepanjang periode penelitian, terutama pada tahun 2020 dan 2024. Cash ratio masing-masing berada di angka 0,04 dan 0,02 yang mencerminkan keterbatasan kas perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya tanpa harus mengandalkan penjualan persediaan atau pembiayaan tambahan. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk selama periode 2015 sampai 2024 melalui analisis rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tekanan kinerja signifikan, terutama pada masa pandemi, tercermin dari penurunan tajam pada indikator profitabilitas dan likuiditas. Meski demikian, adanya tren pemulihan pada beberapa rasio di tahun-tahun terakhir menunjukkan upaya perbaikan yang mulai membuahkan hasil. Rasio solvabilitas yang relatif stabil juga menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menjaga struktur pendanaan yang sehat. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika keuangan jangka panjang sebuah perusahaan perhotelan di tengah kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen yang dalam menyusun strategi peningkatan efisiensi dan pengelolaan keuangan ke depannya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan analisis lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif, lanjutan seperti regresi atau analisis time series prediktif, serta mempertimbangkan variabel eksternal seperti kondisi makroekonomi dan tingkatan okupansi hotel sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih.